Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Fajar Agung Prakoso, Duyan Hafiz, Dodi Setiawan, dan Getami. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai atau hal yang membahas tentang kewirausahaan. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Fajar Agung Prakoso mengenai revolusi dan kewirausahaan. Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin uap tersebut. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap pada masa revolusi industri 1.0 perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, dan cloud computing dan cognitive computing. Jadi tren yang dimaksud di revolusi industri 4 ini adalah tren yang telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Jadi singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Tahap-tahap kewirausahaan secara umum. Jadi tahap-tahap umum ketika orang mau berwirausaha. Yang pertama yaitu tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kemudian yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau yang sering kita dengar adalah tahap jalan. Dalam tahap ini, seorang usahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan SDM, kepemilikan organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, yang C yaitu mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk tindak lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang D, mengembangkan usaha, tahap di mana jika yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Yang pertama, mencari peluang usaha baru, sama dengan
lama usaha yang dilakukan, dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, pembiayaan, sama dengan pendanaan dengan jumlah dan sumber-sumber dana. Yang ketiga, SDM, tenaga kerja yang dipergunakan. Kepemilikan, peran-peran dalam pelaksanaan usaha tersebut. Yang kelima, organisasi, pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Yang keenam, kepemimpinan, harus ada yang namanya kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses manajerial. Yang terakhir, pemasaran, lokasi dan tempat usahanya. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya, yang telah ada melalui pemikiran yang kreatif serta dibarengi dengan tindakan inovatif dan tujuan yakni untuk menciptakan peluang usaha. Wirausaha adalah orang yang memiliki jiwa yang berani dan mampu dalam berusaha, yang sifatnya secara mandiri dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada, baik dari kemampuan atau keahliannya sendiri, mampu menemukan inovasi dan memiliki kreativitas yang tinggi maupun sumber daya lainnya. Prinsip kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Didik D. Makhudin, prinsip dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus optimis, jelas. Yang namanya kita kalau mau berwirausaha dan kita sebagai wirausahawan, kalau kita selalu berpikiran, wah ini takut gagal, takut ini, ya sepertinya ya nggak akan maju lah ya untuk kita pribadi. Kemudian yang kedua, ambisius. Ambisius dalam hal ini yang saya tangkap adalah kita mempunyai target. Jadi target itu yang membuat kita nantinya berambisi. Yang ketiga, dapat membaca peluang pasar. Yang keempat, sabar. Yang kelima, jangan putus asa. Yang keenam, jangan takut gagal. Yang ketujuh, kegagalan pertama dan kegagalan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu menurut Didik. Yang kedua, menurut Hafidul Ulum, mengemukakan prinsip berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu passion atau semangat. Semangat di sini ya kita tahulah, kita memulai usaha tanpa kesemangatan, ya usahanya nanti dikira orang serius nggak sih untuk berwirausaha, kok nggak ada semangatnya, kan apa ya hanya akan membuat kita rugi waktu saja lah kalau kita nggak semangat, kita nggak niat gitu loh. Yang kedua, independen, yaitu mandiri. Ya jelas kita juga harus bisa mengandalkan kemampuan kita, tidak selalu bergantung pada kemampuan orang lain. Ya memang kadang yang namanya kita berwirausaha ada yang namanya kadang butuh partner, tapi coba deh untuk memulai usaha, apa sih salahnya kita untuk belajar mandiri dulu? Karena menurut saya pribadi juga, ketika kita mulai usaha dengan mandiri itu akan lebih berkesan untuk kita. Marketing sensitivity, kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mengambil resiko penuh perhitungan. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, berdasarkan standar etika. Jadi berwirausaha juga harus mempunyai etika. Selanjutnya, 13 prinsip dalam berwirausaha.
Pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, semangat. Penghargaan terbesar bagi wirausaha bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses atau perjalanannya. Yang selanjutnya, kreatif dan inovatif. Masih sama ya teman-teman. Untuk pengertian kreatif dan inovatif nanti dijelaskan di slide berikutnya. Yang selanjutnya, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Ya, harus adanya pertimbangan, perhitungan yang baik-baik dalam memutuskan sesuatu, tapi jangan juga terlalu terlalu khawatir ataupun terlalu cemas yang akhirnya membuat kita tidak berani mengambil keputusan. Karena sejatinya ketika kita mengambil keputusan pasti ada saja resiko yang ditanggung. Biasanya sih seperti itu ya. Selanjutnya, harus optimis, jelas, ambisius, tadi sudah, dan pantang menyerah. Yang 9, peka terhadap pasar atau baca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika, masih sama kayak tadi, mandiri, jujur, peduli lingkungan. Nah, untuk selanjutnya pengertian kreatif ini teman-teman. Kreatif ini berdasarkan sumber yang saya dapat. Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berkaitan. Sebenarnya untuk pengertian kreatif dan inovatif sendiri itu banyak banget. Cuma saya mengambil yang sekiranya menurut saya ini yang paling mudah dipahami dan paling mengena menurut saya. Jadi menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain ataupun menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berkaitan. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Ya, tentu saja penjelasan dari saya, Fajar Prakoso. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti dilanjut oleh teman saya yang menjelaskan di slide berikutnya. Saya Dewan Awis Pangestu dari kelompok 1 Manajemen Malam 2019-2020. Saya ingin menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen untuk kelompok saya tentang pengertian wirausaha yang klasik entrepreneurs, serial entrepreneurs, dan serial intrapreneurs. Pengertian entrepreneurs merupakan orang yang berani menciptakan peluang dan mengambil resiko tertentu untuk membuat suatu usaha sendiri. Dalam hal ini tujuan yang dicapai adalah untuk mendapatkan nilai perekonomian yang menunjang, baik itu untuk wirausaha sendiri maupun untuk orang lain yang terikat dengan usaha tersebut. Yang kedua adalah entrepreneur. Entrepreneur adalah jenis ini dijalani oleh, ibaratnya bisnisnya dijalani oleh sendiri. Dengan kata lain ya cocok stylenya lah. Contoh gampang dari entrepreneur ini adalah membuka bisnis studio porter, membuka bisnis jual perangkat musik, dan lain sebagainya. Intinya yang jenisnya itu hidup di jalan sendiri. Yang ketiga adalah intrapreneurs. Pengertian intrapreneurs adalah usaha membangun dan mempertahankan jiwa kewirausahaan. Di dalam ini, dalam diri karyawan pada suatu perusahaan, entrepreneur disebut juga corporate entrepreneurship. Istilah ini cukup populer di dunia usaha pada era krisis ekonomi, di mana banyak perusahaan baik yang kecil maupun besar digulung tikar atau penurunan pendapatannya. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang dapat mempertahankan kebesarannya yang membangun jiwa kewirausahaan dalam perusahaan sehingga menghasilkan produk-produk baru atau pengembangan dari produk lama dan tetap sukses di pasaran. Itu materi saya yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang tentang Kewirausahaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 4, pasal 29 ayat 5, dan pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengembangan kewirausahaan serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Mengingat pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 memutuskan untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang pengembangan kewirausahaan tersebut. Bab 1 ketentuan umumnya yaitu ada di pasal 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Yang kedua, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter masing-masing itu sendiri dari cita-cita para pemuda. 3. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan. Tugas dari poin yang dibagikan kelompok yang ketiga adalah tentang faktor dari kewirausahaan. Faktor dari kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, karakteristik dari wirausaha tersebut, internal locus of control, kompetensi wirausaha, faktor budaya, dan kondisi masyarakat. Yang pertama, karakteristik wirausaha dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seorang terhadap itu untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Sikap dan tindakan tersebut biasanya mencakup sebagian besar sikap dan tindakan seorang wirausaha dalam kesehariannya. Karakteristik wirausaha dianggap berhasil setelah sikap kesehariannya berupa komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Kedua, yaitu ada internal locus of control. Locus of control internal berarti keyakinan seorang individu bahwa yang mengendalikan nasib adalah dirinya sendiri dan dia mengubah nasib dia harus berusaha. Locus of control eksternal berarti keyakinan seorang individu bahwa nasibnya dikendalikan oleh sesuatu di luar sana. Kalau ada yang salah, maka itu salah orang lain atau dasar dia saja yang lagi sial. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi wirausaha. Istilah kewirausahaan atau sering disebut wira swasta merupakan terjemahan dari istilah entrepreneurship. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Richard Cancillon, orang Irlandia yang berdiam di Prancis, dalam bukunya yang berjudul Essai par la nature du commerce tahun 1755, Debdignas 2004. Dalam kurung. Dilihat dari segi etimologis, wira swasta merupakan suatu istilah yang berasal dari kata-kata wira, bukan wira niaga, oke? Wira dan swasta. Wira swasta. Wira berarti berani, utama, atau perkasa. Swasta merupakan paduan dari swa dan sta. Swa artinya sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Intinya dengan demikian maknanya menjadi berdiri untuk kekuatan sendiri. Jadi yang dimaksud dengan wira swasta adalah mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri dengan landasan keyakinan dan watak yang luhur. Yang selanjutnya adalah faktor budaya dan kondisi masyarakat. Faktor budaya bisa dipahami dengan latar belakang dan budaya kewirausahaan kita di masyarakat dimanapun, yaitu subjek yang sangat kompleks. Banyak penelitian telah mempelajari pengaruh sikap budaya suatu komunitas, masyarakat, atau kelompok etnis dan lingkungan politis serta ekonomi nasional dan interaksi timbal balik mereka yang mempunyai sikap kaum muda terhadap kewirausahaan tersebut. Membangun kewirausahaan kita di mana-mana adalah kebutuhan semua bangsa. Ada pengakuan atas fakta bahwa kekuatan lunak masa depan ada pada kaum muda negara dan membentuk mereka adalah penting dan memastikan kemajuan masyarakat keseluruhan. Selanjutnya yaitu what make people to be an entrepreneur. Yang pertama, berani mengambil resiko dan siap
gagal. Yang dimaksud itu kita harus mengambil resiko dan untuk siap untuk dalam ke depan itu siap gagal. Yang kedua itu jangan berhenti untuk membuat jaringan. Jadi kita itu jangan berhenti untuk membuat jaringan untuk mencari rekan-rekan bisnis lain atau tempat-tempat untuk memasarkan produk kita. Yang selanjutnya pelajari, fokuslah ke depan apa tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya jangan pernah berhenti belajar. Jadi dalam berwirausaha kita itu jangan berhenti, tak pernah ada kesalahan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Yang selanjutnya itu jangan cemaskan tentang uang Anda. Jadi jangan terlalu cemas dengan uang Anda, apakah bisa rugi atau bisa untung. Untuk bisa dipikir selanjutnya itu yang selanjutnya tetap fleksibel dan perhatian kondisi pasar. Jadi kita tetap fleksibel dan perhatikan kondisi pasar. Jadi misalnya kondisi pasar sedang baik, kita harus menyuplai produk kita ke pasar. Jika dalam pasar itu sudah keadaan baik, kita harus juga bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya rekan dan saling melengkapi. Jadi dalam berwirausaha kita harus mencari rekan ini melengkapi. Jadi jika kita memiliki kekurangan, kita berusaha untuk melengkapinya dengan cara bertanya kepada rekan-rekan bisnis untuk memberi solusinya. Yang selanjutnya bahwa diri Anda tetaplah yang penting. Jadi ingat, tetaplah menjadikan diri kita terpenting dari yang kedua itu pelan-pelan menjadi wirausaha yang menengok peluang untuk menunjukkan kemampuan individu lebih besar. Jadi kemampuan yang kita perlukan itu menjadi lebih besar dari dalam berwirausaha. Yang selanjutnya bisa mengajar visi kita. Jadi kita bisa mengejar visi atau tujuan kita ke depan, dan misi itu cara kita melaksanakan visi misi dari produk kita untuk menjadikan yang terbaik. Yang kedua kita menentukan sendiri keuntungan usaha. Berwirausaha kita bisa menentukan keuntungan sendiri, berapa persen dari modal atau keuntungannya. Ini diatur oleh orang lain dalam melakukan bisnis. Jadi dalam berwirausaha itu kita bebas dan akan diatur oleh orang lain dalam melaksanakan bisnisnya. Pertamanya itu kita sendiri. Yang selanjutnya terbuka peluang untuk melayani masyarakat secara nyata. Jadi di dalam berwirausaha kita terbuka peluang untuk melayani yang menjadi wirausaha. Masyarakat juga ikut terbantu karena bisa yang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di dalam usaha kita. Yang selanjutnya bisa menentukan jam kerja sendiri. Di dalam berwirausaha itu bebas, kita mau bekerja sampai jam berapa, mau mulai jam berapa, yang milik kita sendiri dan kita ada yang mengatur. Yang selanjutnya itu tidak terlalu harus. Jadi ya itu tidak harus di kantor, kita bekerja bisa dari rumah dan bisa mengontrol semuanya tuh dari rumah. Sekarang itu sudah zamannya teknologi, jadi kita harus menggunakan teknologi yang sekarang dengan baik. Itu selanjutnya kelemahan menjadi wirausaha. Pendapatan tidak pasti, awalnya bisa saja nol. Iya bisa, karena di dalam berwirausaha kita yang pertama itu harus tidak takut rugi.
karena dalam berwisata banyak pesaing dan harus selalu melihat pasar atau melihat pesaing-pesaing kita yang sudah bergerak lebih keras. Jam kerja kita terbatas, bisa lebih dari jam kerja normal. Jadi dalam berwisata itu bekerja keras sangat penting untuk membangun wirausaha, apalagi kalau wirausaha dari tahap awal baru merintis usaha. Jam kerja tidak terbatas. Jika baru menjadi atau baru membuka usaha, kita jam kerja tidak terbatas, bisa lebih dari jam kerja normal. Jadi jam kerja normal itu ketika sudah berjalannya usaha kita sudah berjalan dengan semestinya. Yang satu harus berhemat di awal usaha, karena modal usaha cenderung besar. Berwirausaha pertama itu kita harus berhemat. Apa yang perlu diperlukan dibeli dulu, karena yang tidak akan diperlukan, yang belum atau yang kurang diperlukan, jangan dibeli dulu. Yang selanjutnya tanggung jawab besar, karena kebutuhan bisnis yang harus dipuruskan. Jadi tanggung jawab besar itu karena usaha itu besar, daripada usaha itu kita ikut kepada pengusaha atau kita jadi karyawan tersebut. Yang selanjutnya banyak pesaing usaha. Jika usaha yang ditekuni tergolong umum, yang ini selanjutnya banyak pesaing umum. Iya, karena persaingan umum itu misalnya karena kita usahanya umum, misalnya yang sudah banyak wirausaha yang sudah menekuni usaha tersebut. Jadi kita harus apa ya, memberikan apa yang membedakan dengan produk yang lain ya. Contoh itu warga asli Wonosobo, ini pendiri Aqua, yang beliau lahir Tito Utomo atau Kwan Siswo lahir di Wonosobo 9 Maret 1930 dan meninggal 16 Maret 1965. Dia adalah pengusaha Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini dengan pendiri Aqua. Jadi pendiri Aqua ini pernah dianggap gila karena menjual produk yang dimasukkan ke dalam botol. Pada tahun 1959 beliau setelah lulus di sekolah SBN atau setara dengan SMA, beliau melanjutkan ke UGM Surabaya pada 2 tahun pertama. Beliau terus kuliah sambil menjadi wartawan Jawa Pos. Berita-berita tentang beliau meliput data tentang berita-berita pengajian. Karena jadwal kuliah tidak menentu, beliau tidak fakultas itu ke Fakultas Hukum Indonesia di Jakarta sebagai pimpinan redaksi harian Info Majalah Pendiawarno. Pada tahun 1959 dia diberhentikan dari redaksi Info atau karena sumber keuangan keluarga tidak jelas dan menyelesaikan kuliah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1960 beliau berkat sarjana hukum dan sarjananya beliau melamar di Pertamina
George Legal dan Project Marketing. Beliau hidup di luar negeri. Karena beliau hidup di luar negeri pada tahun 1970, ia menegosiasi kontrak, ia melakukan negosiasi kontrak dengan perusahaan dari Amerika. Negosiasi itu berantakan karena istri dari delegasi itu diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Lalu ia mengetahui bahwa orang bule itu tidak biasa minum sumur, minum air sumur dan direbus. Jadi beliau mendapatkan ide untuk mengirim adiknya Slamet Utomo untuk magang di Thailand di bagian Polaris untuk memperjelas seluk-beluk bagaimana air mineral dikemas. Setelah kembali, beliau dengan adiknya membuka atau mereka membuka pabrik yang modal 150 juta di Bekasi pada tahun 1973 dan dinamai PT Golden Mississippi dengan merek kualitas. Beliau memiliki karyawan 36 orang dan beliau menghasilkan produk beliau 6 juta liter per tahun karena beliau menggali tanah seluas 7.710 meter persegi untuk menjadikan sumber mata airnya. Pada tahun 1600-an, beliau mendapatkan tanah dari Eulidra Luring Konsultan Indonesia yang menetap di Singapura untuk memberi produknya itu mengganti nama produk menjadi Aqua. Pada tahun 1905, ia
Selanjutnya, menumbuhkan jiwa atau mental wirausaha. Yang pertama, komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, keluarga, dan sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah. Mereka memberikan mata kuliah kewirausahaan yang praktis dan menarik sehingga membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Yang keempat, ada cara terpaksa. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. The power of kepepet. Mungkin pada awalnya tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Manfaat wirausaha untuk masyarakat. Yang pertama, kegiatan kewirausahaan dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Masyarakat yang menekuni bidang wirausaha seperti ini akan menciptakan banyak peluang kerja sehingga menyerap banyak tenaga kerja. 2. Hal lain adalah peran kewirausahaan yang sangat besar tidak hanya pada masyarakat pada umumnya, pemerintah, lembaga non-profit, dan LSM, serta perusahaan swasta juga memerlukan kewirausahaan atau disebut sebagai intrapreneurship atau entrepreneurship yang ada dalam organisasi. Terus juga ada 4 manfaat sosial. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Dengan kewirausahaan dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. 2. Produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input lain yang lebih sedikit. Fungsi wirausaha adalah menjalankan aset organisasi untuk mendesain, menguji, dan menghasilkan produk. Ketiga, teknologi, produk, dan jasa baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi, produk, dan jasa inovatif. Keempat, perubahan pasar. Dengan globalisasi akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain. Terus ada sikap masyarakat terkait pandangan tentang wirausaha. Yang pertama, pandangan sisi negatif kewirausahaan menurut pandangan beberapa masyarakat. Mereka tidak menginginkan anaknya menekuni kewirausahaan. Mereka mengalihkan perhatian anak untuk menjadi seorang pegawai negeri. Yang kedua, dari sudut pandang positif. Kewirausahaan, masyarakat ini memandang kewirausahaan adalah seorang inovator. Seorang inovator sendiri adalah seorang yang memperkenalkan gagasan atau inovasi baru yang belum pernah dimiliki atau disampaikan oleh orang lain sebelumnya. Kedua, individu yang mempunyai peluang besar dalam hal memberi manfaat pada orang lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.